Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Matoli'ul Huda Rasul, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Madrasah Sanawiyah Matoli'ul Huda Rasul, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, dari nikmat yang terkecil hingga yang terbesar, sehingga kita semua bisa berkumpul di madrasah yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Sebelum saya mulai pidato pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Julia Rahma Fadliha, saya dari kelas 8B. Teman-temanku yang baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato sedikit tentang pentingnya pendidikan berbangsa dan bernegara. Pendidikan merupakan bidang yang kita tempuh saat ini. Sampai kapanpun dan dimanapun, kita semua harus menjadi penggerak pendidikan yang baik dari skala kecil maupun besar. Pentingnya pendidikan bersandar pada kenyataan bahwa sumber daya manusia bergantung pada pendidikan. Karena faktor utamanya adalah sumber daya manusia. Kita semua akan menjadi bangsa yang sangat maju ketika kita semua berpendidikan tinggi. Contoh nyatanya kita bisa dilihat pada negara Jepang. Jepang bisa berdiri dengan cepat setelah terjadinya perang di Nagasaki dan Hiroshima, di mana mereka terdapat kekalahan di mana bom atom dijatuhkan di negara itu. Namun mereka semua bisa berdiri dengan tegak dan cepat akibat pengaruh pasca bencana tersebut. Mereka mengutamakan pendidikan. Alhasil, meskipun mereka kalah dalam Perang Dunia Kedua, mereka semua dapat menjadi negara yang paling maju, negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Pendidikan sangatlah penting bagi kita semua, karena kita semua adalah generasi muda yang akan meneruskan seluruh masa depan yang akan kita tempuh. Itu bergantung pada diri kita sendiri. Bahkan pentingnya ilmu pengetahuan dituangkan dalam hadis, yang artinya jika seseorang meninggal, mereka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yakni amal jariah, ilmu yang bermanfaat, ataupun anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di Indonesia sendiri telah dilakukan berbagai macam banyak kemajuan pendidikan. Namun sayang, itu semua tidak dapat memajukan pendidikan di Indonesia karena kemalasan para pelajar di Indonesia yang semakin lama semakin bertambah. Padahal di zaman modern ini kita semua dituntut untuk menggali ilmu sedalam-dalamnya dan belajar dengan giat. Bahkan di madrasah sekolah ini ada beberapa contoh negatif yang membuat pendidikan di Indonesia tidak dapat berkembang dengan baik, yakni banyaknya siswa yang bolos.
Banyaknya siswa yang tidak berangkat dengan keterangan yang jelas. Kadang di kelas banyak siswa atau siswi yang tertidur sehingga membuat pulau di meja atau istilahnya ngiler ya. Tidak menghargai bapak dan ibu guru. Serta banyak lagi kasus-kasus yang membuat kemajuan pendidikan di Indonesia tidak dapat berkembang. Pendidikan bagaikan investasi jangka panjang yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena pendidikan di Indonesia ini tergantung pada pemuda-pemudi di bangsanya. Sebuah bangsa tidak akan bisa terbentuk jika tidak dengan berpendidikan. Maju mundurnya suatu bangsa dilihat dari pendidikan masyarakatnya. Jika banyak orang dalam bangsa tersebut tidak berpendidikan, maka dipastikan bangsa tersebut akan hancur. Karena itulah kita harus menjadi generasi yang baik, yang hebat, dan juga berani. Karena itu semua telah menjadi asas dasar bagi kita untuk memajukan bangsa kita ini. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pergi memancing ke Sungai Sula. Ikan nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.